Sekitar pukul 2 dini hari, saya harus meninggalkan rumah dan langsung menuju jalan tol. Kali ini saya bersama Foni Ivory Jimny si JB74 yang berwarna chiffon ivory atau coklat muda ini. Tujuan saya adalah ke Pelabuhan Merak untuk naik kapal feri menyeberangi Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakauheni. Memasuki tol Tangerang Merak pun hujan deras turun. Harus lebih waspada, jangan mengantuk, dan hati-hati. Setelah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, rencananya saya akan melanjut terus sampai kota Palembang. Menjelang dini hari pun, akhirnya saya pun tiba dan keluar gerbang tol Merak. Dan saya lanjut menuju pelabuhan penyeberangan Merak untuk naik kapal feri. Saya sengaja jalan tengah malam agar dini hari sudah sampai di pelabuhan Merak ini, sehingga diharapkan kapal feri tidak terlalu padat oleh penumpang. Setelah melewati gerbang pemeriksaan tiket kapal feri, saya pun langsung menuju ke dermaga kapal feri mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang bersangkutan. Dari gerbang pemeriksaan tiket menuju ke dermaga kapal feri tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit. Sudah sampai ke dermaga. Tidak pakai menunggu lama, akhirnya saya pun langsung diarahkan untuk masuk ke kapal feri. Pada umumnya, kapal feri yang menyeberangi Selat Sunda ini dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni ataupun sebaliknya memiliki dua tingkat. Tingkat yang pertama adalah untuk kendaraan besar, bis antar kota ataupun truk-truk besar. Dan tingkat kedua adalah untuk truk kecil ataupun kendaraan niaga serta kendaraan penumpang yang lebih kecil ukurannya. Dan saya pun langsung diarahkan untuk naik ke lantai 2 kapal ini. Nah, seperti dugaan saya, dengan tiba di Pelabuhan Merak dan naik kapal feri pagi-pagi sekali seperti saat ini, maka kondisi kapal feri tidak padat penumpang. Dengan kata lain, penumpangnya masih sepi sekali, masih belum banyak. Dan saya pun langsung diarahkan untuk menempati posisi parkir yang ditentukan oleh petugas. Hari sudah mulai pagi, matahari tertutup oleh awan mendung dan sedikit hujan rintik. Dan semua sudah terparkir rapi, pintu kapal pun sudah mulai ditutup. Para penumpang kendaraan pribadi segera keluar dan memasuki ruangan yang telah disediakan. Namun, saya putuskan untuk tetap di mobil saja. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waktunya saya. Pagi ini saya sudah sama Foni di atas kapal feri dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Sekali-sekali saya dan Foni jalannya nyebrang laut, nyebrang Selat Sunda dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. So, kali ini kita coba ajak Foni nyebrang naik kapal feri dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kita lihat bagaimana serunya. Dan pagi ini cuaca mendung, penumpangnya pun nggak begitu banyak. So, jadi lebih nyaman sebetulnya. Kapal ferinya pun terlihat bersih. Kita lihat sekeliling kapal feri ini. Ciao. Tidak perlu menunggu lama, kapal feri ini pun segera meninggalkan Pelabuhan Merak. Klakson telah dinyalakan, kapal feri pun segera berlayar menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sejenak saya tinggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, dan kali ini adalah pengalaman pertama Foni naik kapal feri dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, meninggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan sekarang saya akan coba berjalan kaki mengelilingi dan melihat-lihat kondisi kapal feri yang menyeberangi
Selat Sunda ini. Perlahan namun pasti, kapal feri ini bergerak menuju Pelabuhan Bakahuni. Dan sekarang saya akan coba pindah ke bagian depan kapal ini. Pada bagian depan ini, angin terasa lebih kencang meniup saya. Pulau Sumatera pun sudah terlihat di depan mata, karena memang Selat Sunda ini antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tidak terlalu jauh jaraknya. Dan di bagian belakang kita dapat melihat Pulau Jawa yang perlahan kita tinggalkan. Nah, inilah keuntungannya berangkat pagi-pagi sekali. Kapal feri tidak terlalu ramai penumpang, hanya sedikit kendaraan pribadi termasuk si Foni. Sekarang saya coba masuk melihat fasilitas yang ada di dalam kapal. Ini adalah ruang VIP. Setiap kapal feri penyeberangan memiliki ruang VIP ini. Bagi para penumpang yang ingin masuk dan beristirahat di ruang VIP ini, biasanya dikenakan biaya tambahan sebesar 10 hingga 15 ribu rupiah. Dan ini adalah ruangan reguler atau ekonomi. Untuk masuk dan beristirahat di ruangan ini tidak dikenakan biaya lagi. Ini adalah fasilitas umum yang sudah termasuk pada tiket penyeberangan. Berikut adalah ruang supir. Mungkin ini adalah ruang yang disediakan untuk pengemudi truk atau bis yang menaiki kapal ini. Di setiap lantai pun disediakan toilet untuk pria dan wanita. Cukup bersih dan cukup nyaman. Nah, sekarang giliran saya ingin menikmati pemandangan laut. Selama berlayar, sesekali kita berpapasan dengan kapal feri yang lain menuju arah yang berlawanan. Dan sekarang saya akan mencoba melihat pemandangan dari sisi lain kapal ini. Berada di kapal feri selama menyeberang ini tidak terlalu lama, hanya memakan waktu kurang lebih 3 jam saja. Sekitar 2 jam untuk waktu kapal berlayar dan 1 jam untuk proses keluar masuk kapal. Dan ini untuk kapal feri yang berjenis reguler. Ada lagi kapal feri yang lebih cepat, namun sengaja saya pilih yang reguler ini karena menurut saya waktu perjalanan tidak selisih jauh dan juga jadwal keberangkatan lebih fleksibel, lebih banyak maksudnya. Sementara kapal feri yang lebih cepat, jadwal keberangkatannya lebih terbatas untuk saat ini. Nah, sepertinya sebentar lagi kita akan segera sampai di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung. Yes, akhirnya si Foni bisa segera mengaspal di dataran Pulau Sumatera. Kapal feri ini pun segera merapat ke dermaga Pelabuhan Bakauheni dan para penumpang kendaraan segera memasuki kendaraannya masing-masing, termasuk saya. Kita segera siap-siap meninggalkan kapal feri ini menuju jalan tol Bakauheni, lanjut terus ke Palembang. Kita sudah merapat di Pelabuhan Bakauheni dan segera akan keluar dari kapal. Alhamdulillah, akhirnya saya dan Foni meninggalkan kapal feri. Selamat pagi Pulau Sumatera. Hari masih pagi dan cuaca masih mendung. Semoga sisa perjalanan sampai dengan kota Palembang kita masih didukung oleh cuaca yang baik. Touchdown Sumatera. Akhirnya Foni menginjakkan rodanya, mengaspal di dataran Pulau Sumatera. Dan sekarang langsung menuju jalan tol. Terus
langsung ke arah Palembang. Jalan tol terbentang dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke Palembang. Ini memakan waktu sekitar 4 jam sampai dengan 5 jam dengan kecepatan normal 80 hingga 100 km per jam. Panjang jalan tol dari Bakauheni ke Palembang ini sekitar 330 km. Nah, keberadaan jalan tol ini sangat membantu untuk mempercepat waktu tempuh dari Bakauheni menuju Palembang. Jika saya tarik waktu beberapa tahun silam sebelum adanya jalan tol ini, dari Bakauheni menuju kota Palembang, biasanya saya menempuh waktu sekitar 15 hingga 20 jam, tergantung kondisi jalan dan berapa banyak dan berapa lama kita beristirahat selama perjalanan. Jadi, jalan tol ini sangat membantu sekali untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan. Nah, berbeda dengan kondisi jalan tol lintas Jawa. Kondisi jalan tol dari Bakauheni, Lampung, terus menuju Palembang ini tidak terlalu ramai. Dan sepanjang perjalanan pun kita disajikan dengan pemandangan indah. Kanan dan kiri, perkebunan, sawah, hingga danau atau rawa. Beruntung sekali perjalanan saya pada hari ini tidak menemui cuaca panas maupun hujan. Sepanjang perjalanan, saya hanya ditemani oleh cuaca mendung. Sesekali hanya rintik kecil. Akhirnya, saya sudah tiba di gerbang tol Kramasan. So, sebentar lagi saya akan tiba di Palembang. Akhirnya, saya meninggalkan jalan tol ini, langsung menuju ke arah kota Palembang. Saya sudah memasuki daerah Kertapati dan tidak berapa lama lagi saya akan memasuki kota Palembang. Yeay, alhamdulillah akhirnya saya memasuki kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Dan ini adalah Jembatan Ampera, jembatan yang sangat bersejarah dan terkenal di kota Empe-Empe ini. Apa yang akan dilakukan di kota Palembang ini? Saksikan terus video dari channel YouTube Camp Calio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk perkembangan channel YouTube ini, dan agar dapat terus menyajikan video-video yang berisi tentang konten Suzuki Jimny, Suzuki Katana, perjalanan bersama Suzuki Jimny dan Katana, dan lain sebagainya. Akhirnya kita akhiri dulu video pengalaman pertama Foni naik kapal feri. Lanjut, nantikan video seterusnya. Video sambungannya, apa aktivitas ngebolang di kota Palembang, dan seterusnya. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan video ini dan nantikan kelanjutannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calio.